Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul itu kecukupan oksigenisasi nafas sembunyi jantung. Kebutuhan oksigenisasi, kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh, mempertahankan hidup dan aktivitas berbagai organ atau sel. Organ yang berperan yaitu itu terdiri dari bagian atas, fungsinya menyaring, menghangatkan, melembabkan udara yang terhirup, itu terdiri dari hidung, faring, laring, dan epiglotis. Dan yang bagian bawahnya itu ada trakea, bronkus, dan bronchiolus, fungsinya mengalirkan udara dan memproduksi surfaktan. Paru, organ utama pernapasan, terdiri dari paru kanan 3 lobus, paru kiri 2 lobus. Proses oksigenisasi yaitu ada ventilasi, yaitu proses keluar masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam alveoli atau dari alveoli ke atmosfer. Itu yang, dan selanjutnya ada difusi gas, yaitu pertukaran antara oksigen di alveoli dengan kapiler paru dan CO2 di kapiler dan alveoli. Dan selanjutnya itu ada transportasi gas, yaitu proses pendistribusian O2 kapiler ke jaringan tubuh dan CO2 jaringan tubuh ke kapiler. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigenisasi yaitu ada saraf anatomik, hormon, dan obat, alergi pada saluran napas, perkembangan, lingkungan, dan perilaku. Jenis pernapasan yaitu pernapasan eksternal, yaitu proses masuknya O2 dan keluarnya CO2 dari tubuh. Dan pernapasan internal yaitu pertukaran gas antar sel jaringan dengan cairan sekitarnya. Pengukuran fungsi paru yaitu dari kemampuan faal paru dapat dilihat dari volume dan kapasitas paru, volume paru atau volume udara yang mengisi ruangan udara dalam paru. Dan selanjutnya itu ada expiratory reserve volume, yaitu jumlah udara yang masih bisa dihembuskan secara maksimal setelah menghembuskan udara pada pernapasan biasanya itu 1100 cc. Residual volume yaitu jumlah udara yang masih tertinggal dalam paru meskipun telah menghembuskan napas secara maksimal itu 1200 cc. Perubahan pola napas itu ada tapcinea, brapnea, hiperventilasi, kusmaul, dan lain sebagainya. Obstruksi jalan nafas yaitu kondisi pernapasan tidak normal akibat ketidakmampuan batuk secara efektif disebabkan sekresi yang kental berlebihan, batuk tidak efektif sedaktif, dan ditandai dengan tanda klinis itu batuk tidak efektif, tidak mampu menekan sekresi jalan nafas, dan lainnya. Dan ada juga itu pertukaran gas, kondisi penurunan gas baik oksigen maupun karbon dioksida antara alveoli, paru, dan sistem vaskular. Tanda klinisnya adalah dyspnea, nafas dengan bibir pada fase ekspirasi panjang, agitasi, dan lain sebagainya. Asuhan keperawatannya, riwayat kesehatannya itu gangguan pernapasan, obstruksi jalan nafas, nasal, keadaan infeksi, pola batuk dan produksi sputum, yaitu contohnya batuk kering atau batuk berdahak. Pengkajian fisik, ada sakit dada, infeksi, palpasi, perkusi. Auskultasi yaitu suara napas atau bunyi napas, yaitu contohnya ada vesikular, bronkial, mengi, dan bronfisikular, dan ronsi. Diagnosa keperawatan yaitu bersihan jalan napas tidak efektif, pola napas tidak efektif, kerusakan pertukaran gas, dan gangguan perfusi jaringan. Intervensinya mempertahankan jalan napas agar efektif, mempertahankan pola pernapasan kembali efektif, mempertahankan pertukaran gas, memperbaiki perfusi jaringan, latihan nafas, implementasinya, dan cara bernapas untuk memperbaiki ventilasi alveoli atau memelihara pertukaran gas, meninggalkan ventilasi batuk, dan mengurangi stres. Prosedur kerjanya yaitu ada cuci tangan, jelaskan prosedur akan dilakukan, anjurkan untuk mulai latihan dengan cara menarik nafas, anjurkan untuk menahan nafas selama 1 sampai 5 detik, kemudian disusul dengan penghembuskan nafas melalui bibir dengan bentuk mulut mencucu atau seperti orang menghirup. Catat respon apa jadi dan cuci tangan. Latihan batuk efektifnya itu dengan cara mati pasien yang tidak memiliki kemampuan batuk secara efektif dengan tujuan membersihkan laring trakea dan bronchiolus dari sekrek atau benda asing di jalan nafas. Dan selanjutnya ada pemberian oksigen.
Tindakan keperawatan dengan cara memberikan oksigen ke dalam paru melalui saluran pernapasan dengan menggunakan alat bantu oksigen. Tujuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan mencegah terjadinya hipoksia. Dan pemberian oksigen ini ada 3 cara, yaitu kanula, nasal, dan masker. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang ASCEP DHF. Apa itu DHF? DHF adalah penyakit yang disebabkan oleh arbovirus atau artropodum-virus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes atau Aedes albopicus dan Aedes aegypti. Penyebabnya DHF adalah arbovirus artropodum-virus melalui gigitan nyamuk Aedes dan memiliki tanda dan gejala, yaitu meningkatkan suhu tubuh, nyeri pada otot seluruh tubuh, suara serak, batuk, epistaxis, disuria, nafsu makan menurun, muntah, dan lain sebagainya. Kalau klasifikasi menurut WHO-nya itu ada beberapa derajat. Itu derajat pertama, demam disertai gejala tidak khas, terdapat manifestasi pendarahan atau ujung tourniquet positif. Derajat 2-nya ditambah dengan gejala pendarahan spontan di kulit atau pendarahan lainnya. Derajat ketiga, kegagalan sirkulasi darah, nadi cepat dan lemah, tekanan nadi menurun, yaitu sampai 20 mHg, kulit dingin, lembab dan gelisah, hipotensi. Dan derajat keempat itu adalah nadi tidak teraba, tekanan darah tak dapat diukur. Pemeriksaan diagnostiknya yaitu darah lengkap, homokonsentrasi atau hematokrit meningkat 20% atau lebih. Trombositopeni yaitu 100 mmHg atau kurang. Serologi yaitu HI atau hemagglutination inhibition test, yaitu, dan selanjutnya itu ada ronsen torak atau efusi pleura. Dan ini adalah contoh patofisiologi dari penyakit DHF. Penata laksanaannya yaitu dari medik. DHF tanpa renjatan, beri minum banyak 1,5 liter bahkan sampai 2 liter per hari. Obat antipiretik untuk menurunkan panas dapat juga dilakukan kompres. Jika kejang, maka dapat diberikan luminal atau antifulsan untuk anak kurang 1 tahun, dosis 50 mg LM, dan untuk anak di atas 1 tahun 75 mg IM. Jika 15 menit kejang belum teratasi, beri lagi luminal dengan dosis 3 mg per berat badan anak. Dan selanjutnya itu adalah selang infus. Jika dengan infus tidak ada respon, maka berikan plasma expander 20-30 ml per berat badan. Transfusi jika HB dan HT turun. Pengawasan tanda-tanda vital secara kontinu di tiap jam pemeriksaan HB, HT, trombosit tiap 4 jam. Observasi titik output pada pasien DHF derajat 1. Pada pasien diistirahatkan, observasi tanda vital tiap 3 jam, periksa HB, HT, trombosit tiap 4 jam, beri minum 1 sampai setengah liter atau bahkan sampai 2 liter per hari, beri kompres. Pada pasien DHF derajat 2, pengawasan tanda vital pemeriksaan HB, HT, trombosit, perhatikan gejala seperti nadi lemah, kecil, cepat, dan tekanan darah menurun, anuria, dan sakit perut, beri infus. Pada pasien DHF derajat 3, infus guyur, posisi semivolar, beri O2, pengawasan tanda-tanda vital tiap 15 menit, pasang kateter observasi produktif urin tiap jam, periksa HB, trombosit, dan risiko pendarahannya, observasi pendarahan, PET-CT, epitaksi, hematomesis, dan molena. Catat banyak warna dari pendarahan, pasang NGT pada pasien dengan pendarahan tratus gastrointestinal. Peningkatan suhu tubuh, observasi suhu tubuh secara periodik, beri minum banyak, beri kompres. ASCEP pada pasien DHF pengkajian itu riwayat keperawatan, kaji adanya peningkatan suhu tubuh, tanda pendarahan, mual, muntah, tidak nafsu makan, nyeri ulu hati, nyeri otot, dan tanda-tanda
renjatan atau denyut nadi cepat dan lemah, hipotensis, kulit dingin dan lembab terutama pada ekstremitas, sianosis gelisah, penurunan kesadaran. Diagnosa keperawatannya itu ada kekurangan volume cairan berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler, pendarahan, muntah, dan demam. Perubahan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan pendarahan. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual, muntah, tidak ada nafsu makan. Hipotermi berhubungan dengan proses infeksi virus. Perubahan proses keluarga berhubungan dengan kondisi anak. Perencanaan berhak menunjukkan tanda-tanda terpenuhnya kebutuhan cairan. Anak menunjukkan tanda-tanda perfusi jaringan kapiler yang adekuat. Anak menunjukkan tanda-tanda vital dalam batas normal. Keluarga menunjukkan coping yang adaptif. Implementasinya mencegah terjadinya kekurangan volume cairan, mengobservasi tanda-tanda vital paling sedikit yaitu setiap 4 jam, memonitor tanda-tanda peningkatan kekurangan cairan, tungor, tidak elastis, ubun-ubun cekung, produktif urin menurun. Yaitu mengobservasi dan mencatat intake dan output, memberikan hidrasi yang adekuat sesuai dengan kebutuhan tubuh, memonitor nilai laboratorium, elektrolit atau darah, BJ, urin, serum tubuh, mempertahankan intake dan output yang adekuat, monitoring, mencatat badan, monitor pemberian cairan melalui intravena setiap jam, mengurangi kehilangan cairan yang tidak terlihat. Yang selanjutnya itu perfusi jaringan adekuat, mengkaji, mencatat tanda-tanda vital, kualitas dan frekuensi denyut nadi, tekanan darah, capillary level, mengkaji, mencatat sirkulasi pada ekstremitas, suhu, kelembapan dan warna, menilai kemungkinan terjadinya kematian jaringan dan ekstremitas seperti dingin, nyeri, pembengkakan kaki. Kebutuhan adekuat adalah izinkan anak memakan makanan yang dapat toleransi anak. Rencana untuk memperbaiki kualitas gizi pada saat selera makan anak meningkat. Berikan makanan disertai dengan suplemen nutrisi untuk meningkatkan kualitas intake nutrisi. Menganjurkan kepada orang tua untuk memberikan makanan dengan teknik porsi kecil tapi sering. Menimbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama dengan skala yang sama. Mempertahankan kebersihan mulut pasien. Menjelaskan pentingnya intake nutrisi yang adekuat untuk penyembuhan penyakit. Mempertahankan suhu tubuh normal, ukur tanda-tanda vital suhu tubuh, ajarkan keluarga dalam pengukuran suhu, lakukan TEPISPON atau seka dengan air biasa, tingkatkan intake cairan, berikan terapi untuk menurunkan suhu. Dan selanjutnya mengkaji perasaan dan persepsi orang tua atau anggota keluarga terhadap situasi yang penuh stres. Izinkan orang tua dan keluarga untuk memberikan respon secara panjang lebar, identifikasi faktor yang paling mencemaskan keluarga. Identifikasi coping yang bisa digunakan dan seberapa besar keberhasilan dalam mengatasi mencegah DHF, yaitu menghindari atau mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti dengan cara rumah selalu terang, tidak menggantung pakaian, bak atau tempat penampung air sering dibersihkan dan diganti airnya minimal 4 hari sekali, kubur barang-barang bekas yang memungkinkan sebagai tempat pengumparan air hujan, tutup tempat penampungan air. Perencanaan pemulangan nakes itu memberikan informasi tentang kebutuhan, melakukan aktivitas sesuai dengan tingkat perkembangan dan kondisi fisik anak, jelaskan terapi yang diberikan, dosis, efek samping, menjelaskan gejala-gejala kekambuhan penyakit dan hal yang harus dilakukan untuk mengatasi gejala, tekanan untuk melakukan kontrol sesuai waktu yang ditentukan. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.